Baik. Nah, secara umum fungsi zat gizi itu yang pertama yaitu memberi bahan untuk membangun tubuh dalam kita menghasilkan energi dalam kegiatan sehari-hari, memberi kekuatan ataupun tenaga, memberi bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh dan membangun serta memelihara tubuh. Jadi dalam tubuh kita tidak hanya sesuatu yang simpel tapi sangat kompleks, banyak metabolisme dan juga sistem-sistem yang bekerja. Dan gizi ini adalah salah satu bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan proses-proses tersebut dan juga merawat serta melindungi beberapa organ. Oleh karena itu, gizi merupakan suatu substansi yang penting dan dari Kementerian Kesehatan muncullah pedoman gizi seimbang yang digunakan dan diperuntukkan untuk masyarakat dalam membantu dan memenuhi konsumsi zat-zat gizi dalam pertumbuhan maupun perkembangan fisik. Jadi mungkin pedoman gizi seimbang ini dahulu dikenal sebagai 4 sehat 5 sempurna. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ketika di sekolah dasar ataupun di sekolah kita selalu menggaungkan 4 sehat 5 sempurna. Namun 4 sehat 5 sempurna kini bergeser menjadi pedoman gizi seimbang. Dan beberapa histori di belakang pedoman gizi seimbang, yaitu pada tahun 1952 di Amerika Serikat mengembangkan namanya Basic Four yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah untuk dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tahun 1992 ada kesepakatan namanya Nutrition Guide for Balanced Diet, yaitu yang lebih dipercaya mampu untuk mengatasi tidak hanya mengonsumsi makanan sehari-hari, tapi juga beban masalah gizi, baik yang kurang gizi ataupun yang berlebih. Lalu di Indonesia diadaptasi menjadi pedoman gizi seimbang yang digunakan sebagai guide ataupun pedoman untuk mengonsumsi makanan beraneka ragam, menjaga berat badan ideal, pola hidup aktif dan berolahraga, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi sudah bergeser ya Bapak Ibu yang dulunya hanya makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan susu, atau 4 sehat 5 sempurna, sekarang agak lebih kompleks, yaitu mengonsumsi makanan beraneka ragam, menjaga berat badan ideal, dengan pola hidup aktif dan berolahraga, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi ada 4 komponen yang memang harus diperhatikan, tidak hanya dari asupan gizinya saja. Nah, ternyata pedoman gizi seimbang ini juga diterapkan di berbagai negara. Yang pertama yaitu di Korea dengan nama Korea Food Balance Wheels. Nah, untuk di Korea Food Balance Wheels ini memang kelompok makanan utama yang direkomendasikan, dan juga untuk di Jepang namanya Jepang Food Guide Spinning Top. Kalau untuk di Cina yaitu Chinese Food Pagoda. Kurang lebih sama pedomannya, mengerucut ke atas, dan juga beberapa komponen-komponen makanan yang ada di setiap negara, entah itu makanan pokok, lauk pauk, sayur, olahraga, dan konsumsi air. Nah, ini adalah perbedaan detail dari pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Jika di 4 sehat 5 sempurna menekankan konsumsi sayur, lauk pauk, buah, dan susu sebagai penyempurna, untuk di pedoman gizi seimbang, susunan makanan sehari-hari mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi tidak hanya harus minum susu, konsumsi sayur, lauk pauk, buah, tapi kita juga melihat kondisi tubuh kita. Misalkan memang dari kondisi yang rentan dengan adanya gula, berarti mungkin harus menurunkan jumlah dan jenis adanya karbohidrat, seperti itu. Nanti akan dibahas di belakang. Kita simpan dulu untuk proporsi dari makanan lauk pauk, karbohidrat, sayur dan buah. Nah, susu sebagai penyempurna, dalam pedoman gizi seimbang tidak ada satu makanan yang sempurna selain ASI. Oleh karena itu, susu bisa digantikan oleh sumber-sumber protein, mineral, dan vitamin
dari makanan lain. Jadi tidak hanya susu yang harus disempurnakan dalam pedoman gizi seimbang. Nah, untuk porsi dalam 4 sehat 5 sempurna tidak menjelaskan informasi yang jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Karena seperti kita tahu, kebutuhan setiap individu, setiap kita, saya dan adik saya dan kakak saya dan teman saya itu berbeda. Jadi memang harus menentukan jumlah yang dikonsumsi setiap hari untuk setiap kelompok makanan. Dan yang terakhir, di 4 sehat 5 sempurna tidak menjelaskan tentang kebutuhan air. Padahal seperti yang kita tahu, air merupakan suatu substansi yang penting bagi tubuh, karena memang air juga menjaga stabilitas dan juga tingkat dehidrasi di dalam tubuh yang akan berefek pada fungsi-fungsi vital lainnya. Nah, dalam pedoman gizi seimbang ini, konsumsi air itu juga dijelaskan bagaimana pentingnya kebutuhan minum air kurang lebih 8 gelas per hari. Jadi mungkin mulai sekarang bisa diingat-ingat kembali apakah dalam suatu hari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah mengonsumsi air mineral ataupun air putih dalam minimal 8 gelas per hari. Selanjutnya, nah untuk 4 pilar yang dari pedoman gizi seimbang, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu adalah mengonsumsi aneka ragam pangan. Karena seperti yang kita tahu, tidak semua jenis bahan makanan itu sempurna. Jadi yang hanya sempurna itu adalah ASI. Oleh karena itu ASI sudah cukup menjadi konsumsi balita sampai berusia 6 bulan ataupun sampai 2 tahun. Itu merupakan suatu komposisi dengan lengkap. Oleh karena itu, kita membutuhkan mengonsumsi aneka ragam pangan, karena tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan di dalam tubuh. Yang kedua, yaitu membiasakan perilaku hidup bersih, terkait penyakit infeksi yang mungkin sekarang mempengaruhi status gizi, terutama pada anak-anak. Yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas fisik. Yaitu aktivitas fisik merupakan segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga ataupun bergerak aktif, melakukan kegiatan sehari-hari, berjalan, berlari ataupun melakukan aktivitas fisik lainnya. Kalau misalkan ibu-ibu yang ibu-ibu rumah tangga mengepel, menyapu, itu merupakan suatu jenis aktivitas fisik. Dan yang terakhir yaitu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Nah, mungkin ini juga suatu hal yang harus diperhatikan karena seperti kita tahu dan survei di Indonesia bahwa masyarakat Indonesia kurang memperhatikan berat badan secara berkala. Seperti itu. Nah, suatu pedoman gizi seimbang ini diimplementasikan dalam isi piringku. Jadi ini lebih memudahkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bagaimana sih porsi, bagaimana sih mengimplementasikan, bagaimana cara agar dalam satu kali makan sudah ada makanan yang beraneka ragam. Nah, bisa dilihat bahwa sebenarnya yang baik dan dalam isi piringku berdasarkan Kementerian Kesehatan yaitu 1/6 porsi buah, 1/6 porsi buah, 1/6 porsi lauk pauk, hewani atau nabati, 1/3 porsi sayur, dan 1/3 porsi makanan pokok. Jadi mungkin setelah edukasi hari ini, bisa diperhatikan kembali bagaimana komposisi piringnya apabila dalam sekali makan bisa diukur nih, oh ini sudah 1/6, ini udah 1/3, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, yang sudah saya mention tadi aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang bagaimana sih yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, aktivitas fisik ini ada banyak Bapak Ibu. Ada aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik ringan itu
Apabila kita berjalan santai, bekerja dengan komputer, membaca, menulis, menyetir, mengoperasikan mesin dengan posisi duduk ataupun berdiri, pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyetrika, memasak, menyapu, dan menjahit. Untuk aktivitas fisik sedang, di mana berjalan cepat pada permukaan rata, memotong rumput dengan mesin, pekerjaan rumah seperti mengepel lantai, membersihkan rumah, memindahkan perabot ringan, berkebun, dan menanam pohon. Nah, aktivitas fisik berat yaitu di mana aktivitas ini melakukan energi lebih dari 6 menit ataupun seperti berenang, bermain sepak bola, dan lompat tali yang benar-benar membutuhkan energi besar. Jadi seperti olahraga-olahraga zumba ataupun olahraga lainnya, senam, nah itu bisa dikatakan dengan aktivitas fisik berat. Nah, aktivitas fisik ini bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan, meningkatkan kerja otot jantung paru, meningkatkan metabolisme tubuh, mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan fleksibilitas, memelihara otot, tulang, dan sendi, mengurangi resiko tekanan darah tinggi, meningkatkan kerja dan mengurangi resiko fungsi jantung, dan mengendalikan berat badan ideal. Jadi manfaatnya banyak sekali, tidak hanya untuk komposisi ataupun fungsi metabolisme di dalam tubuh, tapi dia juga mengendalikan berat badan ideal seperti pedoman gizi seimbang yang tadi di poin terakhir, yaitu memantau berat badan secara berkala. Nah, selanjutnya memantau berat badan. IMT itu adalah salah satu indikator untuk menentukan apakah berat badan kita sudah termasuk normal ataupun belum. Nah, IMT ini bisa diukur dari berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter atau tinggi badan dalam meter kuadrat. Setelah Bapak Ibu dan teman-teman sudah mendapatkan angka dari IMT, nah kita lihat di tabel berikut. Apabila kurang dari 18,5, maka dikategorikan sebagai gizi kurang dan memiliki resiko rendah dalam penyakit metabolisme. Nah, untuk 18,5 sampai 22,9 ini merupakan kategori normal. Untuk berat badan berlebih yaitu lebih dari 23 dengan rincian 23 sampai 24,9 yaitu di praobesitas, 25 sampai 29,9 di obesitas tingkat 1 dan lebih dari 30 merupakan obesitas tingkat 2. Jadi mungkin bisa dihitung mulai sekarang bagaimana tingkat IMT yang terkandung di dalam tubuh kita untuk kita meningkatkan ataupun mengurangi resiko-resiko yang ada di dalam kondisi kesehatan kita pada jangka ke depannya. Tapi ternyata Bapak Ibu, jika berbicara dengan komposisi tubuh, tidak hanya bagaimana kita menjaga berat badan ataupun IMT ataupun indeks massa tubuh, tapi kita harus melihat bagaimana kualitas komposisi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, komposisi dalam tubuh itu ada 4. Yang pertama yaitu free mass, yang kedua yaitu fat free mass, yang ketiga yaitu muscle mass, dan yang keempat itu adalah massa air. Nah, mungkin bisa dibaca di dalam 40% tubuh manusia berisi protein, lemak, dan mineral, serta karbohidrat, dan material organik dan non-organik. Nah, 60% sisanya adalah pembagian dari 20% merupakan cairan ekstraseluler dan 40% adalah cairan intraseluler. Nah, ini tadi yang saya sudah mention, terdiri dari 4 komponen utama, yaitu jaringan lemak tubuh total atau total body fat, jaringan bebas lemak atau fat free mass, mineral tulang atau bone mineral, dan cairan tubuh atau body water. Nah, kadar lemak total yaitu merupakan presentasi lemak tubuh atau body fat, yaitu berat total lemak dalam tubuh terhadap berat badan. Jadi kadar lemak tubuh tidak sama dengan indeks massa tubuh. Nah, untuk adanya pengukuran kadar lemak total ini juga bisa diklasifikasikan menjadi 4
kategori yaitu underfat, di mana kekurangan lemak, healthy, normal, ataupun overfat, kelebihan lemak, dan obesitas. Nah, ini merupakan skala pengukuran persen lemak tubuh. Jadi misalkan ada seorang laki-laki berusia 33 tahun, berat badannya adalah 60 kilo. Setelah melakukan pengecekan komposisi tubuh, diketahui bahwa persen lemak tubuhnya ada 19%. Berarti massa lemak tubuh tersebut adalah 11,4 kilo dan tergolong normal. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk usia 33 tahun, laki-laki dengan berat badan 60, dan pengecekannya persen lemak tubuhnya adalah 19%. 19% ada di sini. Di bawah 20 berarti dia masih termasuk normal atau healthy. Nah, ini kalau untuk perempuan memang agak lebih tinggi ya komposisi di dalam tubuhnya, komposisi lemak di dalam tubuhnya dibandingkan laki-laki. Nah, bagaimana sih cara menentukan persen lemak tubuh? Yang pertama yaitu dengan analisa bioelektrikal, atau biasanya adalah sekarang timbangan digital, yang smart digital, yang sekarang sudah bisa terlihat bagaimana komposisi tubuh, otot, lemak, air. Dan juga ada skin fold test. Ini merupakan tes yang digunakan untuk memperkirakan jumlah lemak yang ada di bawah kulit. Dan yang terakhir adalah DEXA atau menggunakan X-ray. Nah, kenapa sih kita harus menjaga persen lemak tubuh? Karena memang apabila kita memiliki persentase kadar lemak tubuh yang tinggi, lebih dari kadar normal, maka akan meningkatkan penyakit kardiovaskuler, obesitas, dan juga diabetes mellitus. Jadi, Bapak Ibu sekarang mungkin tidak hanya cek gula ataupun cek kolesterol, tapi juga sudah bisa mulai menentukan dan mengecek persen lemak tubuh. Selanjutnya yaitu komposisi fat free mass. Nah, fat free mass ini merupakan massa bebas lemak yang terdiri dari tulang, otot, organ, dan cairan. Nah, fat free mass ini tersusun dari jaringan tanpa lemak dan biasanya digunakan sebagai penanda langsung untuk massa otot, rangka pada pasien dengan penyakit kronis. Fat free mass ini yang rendah juga dikaitkan dengan morbiditas dan juga mortalitas. Selanjutnya yang mungkin udah familiar yaitu massa otot gitu kan, yang mungkin identik dengan aderai dan lain-lain, binaragawan gitu kan, muscle mass gitu. Kita sebenarnya juga punya muscle mass dalam tubuh kita. Jadi nggak cuma binaragawan saja yang punya. Jadi sebenarnya muscle mass itu apa sih? Jadi otot yang ada di dalam tubuh yang kita gunakan sebagai mesin biokimia utama yang mengubah makanan yang kita masukkan ke dalam mulut menjadi energi potensial untuk kita bergerak ataupun proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, otot merupakan jaringan tunggal terbesar yang ada di tubuh manusia dan membentuk sekitar 25% massa tubuh saat lahir dan lebih dari 40% pada masa dewasa muda dan 30% pada usia lanjut. Seperti itu. Jadi massa otot ini sebuah mesin yang kita gunakan di dalam tubuh, jadi sebuah komponen yang sangat penting. Oleh karena itu, mengapa olahraga itu sangat dipentingkan dan sangat dibutuhkan, karena memang dengan adanya kegiatan atau aktivitas fisik dan olahraga akan meningkatkan massa otot, yang itu merupakan investasi dalam tubuh kita, di mana istilahnya kita berinvestasi membuat mesin di dalam tubuh kita agar lebih bekerja secara maksimal dan juga efisien, seperti itu. Nah, massa otot ini terdiri dari otot halus, otot rangka, dan air yang terkandung di dalam otot. Nah, pertambahan massa otot bukanlah disebabkan karena pertumbuhan sel otot, melainkan karena pertambahan dari miofibril, sehingga otot yang membesar akibat latihan bukanlah karena bertambah banyaknya sel otot, melainkan bertambahnya volume otot. Nah, ini yang sering salah diterima oleh masyarakat dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi olahraga ataupun latihan berat gitu, seperti aktivitas fisik berat itu bukan menambah banyaknya sel otot, tapi
menambah volume. Oleh karena itu, mungkin binaragawan atau orang-orang yang mungkin angkat beban itu semakin membesar karena adanya volume di dalam otot, bukan sel-selnya yang makin bertambah, seperti itu. Nah, proporsi otot yang ada di dalam wanita yaitu 18:35, sedangkan di otot laki-laki yaitu 18:42. Jadi memang berbeda proporsi lemak dan otot. Jadi kalau misalkan di wanita lemaknya lebih besar ya, lemaknya lebih sedikit ya, 18 dengan 35 ototnya, sedangkan di proporsi laki-laki lemaknya sama 18 tapi ototnya 42. Karena otot di laki-laki memang lebih besar dan mungkin binaragawan yang besar-besar ya mayoritas adalah laki-laki, seperti itu. Nah, untuk rasio massa otot, berapa sih massa otot yang ideal? Nah, ini sebenarnya cukup sulit dan membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu, karena kan otot itu tidak tergantung pada banyak faktor, yaitu tinggi badan, etnis, dan tingkat kebugaran seseorang. Nah, tapi bisa dikategorikan bahwa di usia perbedaan laki-laki dan perempuan, di usia 18-35 yaitu 40-44%. Untuk usia 35-55, 36-40%, 56-75, yaitu 32-35%, dan 76-85 ada kurang dari 31%. Untuk perempuan, di usia 18-35, yaitu persentase ototnya 31-33%, usia 36-55 yaitu 29-31%, dan usia 56-75 27-30%, di usia 76-85 yaitu kurang dari 26%. Jadi mungkin bisa dicek kembali, karena kalau misalkan cek secara keseluruhan ataupun menggunakan smart digital akan terlihat bagaimana massa otot ataupun massa persen lemak yang nanti bisa dikaitkan kembali di tabel-tabel yang sudah ada di modul ini. Nanti insya Allah modul akan disebarkan melalui grup WhatsApp, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat kembali materi-materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya, nah kita menuju ke porsi makan yang dianjurkan oleh pedoman gizi seimbang. Mungkin tadi sudah dijelaskan secara garis besar di isi piringku bagaimana 1/6 sayur, 1/6 dari lauk pauk, 1/3 dari karbohidrat, dan 1/3 dari sayur. Nah, tapi untuk lebih detailnya, berapa porsinya, ini bisa dijelaskan di bagian ini. Makanan pokok yaitu 3-4 porsi, lauk hewani 2-4 porsi, lauk nabati 2-4 porsi, sayuran 3-4 porsi, buah-buahan 2-3 porsi. Nah, ini yang mungkin harus di-highlight dan belum di-mention sebelumnya, belum disebutkan sebelumnya, di mana dari Kementerian Kesehatan juga membatasi adanya konsumsi gula, garam, dan minyak, atau gula, garam, dan lemak, biasanya GGL. Nah, untuk pembatasan lemak ataupun minyak yang biasanya kita, kalau orang Indonesia sehari-hari makanannya lebih mayoritas digoreng ya, jadi kita langsung connect-nya ke minyak goreng gitu. Nah, untuk pembatasan minyak sendiri yaitu 5 sendok makan. Jadi mungkin bisa diperhatikan kalau misalkan goreng telur ataupun goreng ikan, kan sudah berapa sendok makan atau berapa gram yang sudah dipakai untuk menggoreng beberapa makanan tersebut. Gitu. Nah, untuk anjuran dari Kemenkes adalah pembatasan maksimal yaitu 5 sendok makan per hari. Untuk gula yaitu 4 sendok makan per hari, dan garam adalah 1 sendok teh. Jadi mungkin kalau garam masih aman ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, cuman yang agak yang harus diperhatikan yang ekstra adalah gula dan minyak gitu kan. Karena gula tidak hanya dari gula pasir, mungkin teman-teman di sini yang minum kopi ataupun minum teh,
ataupun minum boba dan makanan manis lainnya, itu harus diperhatikan gulanya juga, beberapa kandungan yang ada di dalam makanan ataupun minuman tersebut. Nah, ini pedoman gizi COVID-19 dan after pandemi COVID-19. Yang pertama memang harus cuci bersih apapun itu dari tangan ataupun dari bahan makanan. Yang kedua yaitu pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau. Nah, ini untuk mencegah kontaminasi dari berbagai bahan makanan. Nah, yang ketiga yaitu simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Jadi mungkin bisa dipisahkan apakah bahan makanan ini bisa disimpan di lemari es ataupun bisa di udara ataupun ruang terbuka. Yang keempat yaitu memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Jadi harus diperhatikan apakah makanan tersebut benar-benar matang dan juga sudah aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, banyak sekali setelah pandemi ataupun pada saat pandemi banyak yang menggaung-gaungkan cukupi sayur dan buah. Kenapa sih sebenarnya kita harus mencukupi sayur dan buah? Karena dari sayur dan buah ini mengandung namanya senyawa antioksidan, di mana senyawa antioksidan ini sangat berperan dalam imunitas tubuh. Nah, imunitas tubuh ini adalah suatu hal yang paling main core, istilahnya yang paling terpenting gitu dari pencegahan ataupun penyembuhan dari COVID-19. Jadi dari sayur dan buah saja kita sudah bisa mencegah adanya penyembuhan ataupun peningkatan imunitas tubuh. Apalagi sekarang mungkin udah after pandemi, tapi sudah mulai muncul lagi virus-virus yang baru. Nah, memang kuncinya adalah di sistem imunitas tubuh kita, di mana kita bisa mendapatkan salah satunya dari sayur dan buah. Lebih lebih bermanfaat dan lebih kelihatan itu dari sayur dan buah daripada mungkin multivitamin yang mungkin kita konsumsi sehari-hari. Bisa nggak dari konsumsi multivitamin yang kita konsumsi sehari-hari? Bisa, cuman memang lebih prioritaskan atau lebih baik dari whole food atau makanan utuh yang bisa kita dapat dari sayur dan buah, dan mungkin dari segi harganya pun lebih terjangkau dan lebih hemat seperti itu ya apabila kita konsumsi sayur dan buah dalam sehari-hari. Nah, untuk jenis sayur itu kita memiliki banyak sekali potensi dari sayur dan buah yang ada di Indonesia. Dan setiap sayur memiliki keunggulan zat gizi tertentu. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa sayur buah manfaatnya berdasarkan warna. Untuk sayuran hijau, jadi sayuran hijau ini adalah sumber karoten yang baik untuk antioksidan yang tadi sudah saya mention sebelumnya dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Jadi semakin banyak mengonsumsi sayuran hijau, maka semakin kita mendapatkan karoten, vitamin C, asam dolat, dan mineral. Selain itu juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dan membantu produksi sel darah merah dan menguatkan sel otak. Jadi sayuran hijau seperti daun singkong, sawi, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sayuran kuning. Kuning atau orange gitu ya, wortel, labu kuning, jagung, itu merupakan manfaat bagi indera penglihatan ataupun mata ya. Mungkin ya dulu ya dari zaman kecil kalau misalkan ini minum makan wortel biar nggak sakit matanya ya, benar, karena memang menjaga kesehatan mata dengan beberapa kandungan yang ada di dalamnya dari sayuran kuning. Baik, selanjutnya yaitu sayuran ungu, yaitu karang ungu, kol ungu yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun dan melindungi kerusakan otak serta meningkatkan produksi sel darah merah dan putih. Nah, untuk sayuran merah seperti bayam merah dan lobak merah berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, mencegah kanker, dan juga mengandung banyak vitamin A dan vitamin E. Nah, untuk buah
Buah juga berdasarkan warna. Yang pertama yaitu buah putih atau biasanya kita bengkoang ya. Nah, ternyata memiliki manfaat untuk mencegah penyakit sistemik seperti jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan merupakan sumber antibiotik, sumber vitamin C, sumber kalsium, hingga dapat melawan sel kanker. Nah, ini untuk di bengkoang, yaitu adalah ada zat namanya fitoestrogen yang dimanfaatkan sebagai cadangan estrogen dalam tubuh sehingga baik untuk tulang dan fisik wanita. Untuk buah merah, yaitu mengurangi resiko beberapa jenis kanker, melindungi otak, jantung, hati, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, sebenarnya buah merah ini karena mengandung namanya antosianin dan likopen. Untuk antosianin sendiri untuk mencegah infeksi kanker kandung kemih. Kalau untuk likopen untuk menghambat fungsi kemunduran fisik dan mental agar tidak mudah pikun. Selain itu dia juga mencegah penyakit kanker. Dan warna merah ini mengandung flavonoid yang sebagai anti kanker. Jadi memang kalau Bapak Ibu temukan buah warna merah, langsung wah ini mengandung flavonoid ini untuk mencegah ataupun anti kanker seperti itu. Selanjutnya yaitu buah ungu, yaitu pada anggur dan blackberry, raspberry dan cranberry yang kaya akan antosianin, yaitu sebagai antiinflamasi dan menurunkan resiko alergi. Nah, untuk buah berwarna hijau ini mengandung asam alegat yang ampuh menggempur berbagai bibit sel kanker dan juga seperti alpukat, melon, dan anggur hijau sebagai antiinflamasi, melindungi otak, jantung, pembuluh darah, hati, dan kulit. Seperti itu. Untuk buah orange dan kuning, yaitu mengandung beta-karoten, yaitu fungsinya sebagai antioksidan dan merawat saraf penglihatan dan juga mencegah terjadinya plak ataupun penimbunan kolesterol dalam pembuluh darah sehingga menurunkan resiko jantung. Untuk jenis buah berwarna orange ini bisa di melon, pepaya, aprikot, mangga, dan jeruk. Nah, pengaturan porsi makan, di mana pengaturan porsi makan ini seperti yang sudah tadi kita bahas, yaitu 3-4 porsi setiap hari. Mungkin 3 kali makan makanan pokok atau 4 kali tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, selain nasi, ini adalah bahan makanan pokok lainnya. Jadi mungkin 3 kali makanan pokok, nasi, ataupun 1 kali snack dari roti putih ataupun dari singkong seperti itu. Jadi selain opsi nasi, kita bisa menggunakan bihun, biskuit, kentang, roti putih, singkong, dan mie basah sebagai pengganti makanan pokok. Untuk beratnya berapa sih? Nah, bisa dilihat dari tabel di sini, yaitu bihun sebesar 50 gram, biskuit sebesar 40 gram, atau setara dengan 4 buah besar, kentang 210 gram atau 2 buah sedang, roti putih ataupun roti tawar 30 gram atau sebesar 3 iris. Gitu. Jadi ini bisa dikatakan bahwa 100 gram nasi atau 2 centong nasi setara dengan bihun 50 gram, biskuit 40 gram. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu kalau misalkan tidak makan, belum dibilang makan kalau belum makan nasi, padahal sudah mengonsumsi biskuit sebesar 40 gram atau 4 buah besar, itu sudah sama dengan mengonsumsi 1 porsi karbohidrat ataupun 1 kali makan. Ataupun biasanya masih makan roti tawar 3 iris, belum makan nasi, padahal untuk karbohidratnya sudah terpenuhi ataupun energinya sudah terpenuhi dari roti putih tersebut. Seperti itu. Selanjutnya dari protein hewani, yaitu 2-4 porsi setiap hari. Dengan protein golongan A, yaitu rendah lemak, contohnya daging ayam, cumi-cumi, ikan mas, dan ikan lele. Golongan B, yaitu lemak sedang,
di mana ada daging kambing, daging sapi, hati, telur ayam, dan golongan C tinggi lemak yaitu bebek, ayam dengan kulit, telur bebek, dan belut. Jadi yang golongan A ini hanya daging ayamnya saja ya, bukan ayam dengan kulit. Karena kalau ayam dengan kulit masuknya ke tinggi lemak. Seperti itu. Untuk bedanya lumayan dari lemaknya. Dari daging ayam 2 gram lemak atau di golongan A di rendah lemak itu kurang lebih ada 2 gram lemak. Untuk golongan B ataupun lemak sedang itu 5 gram lemak, dan di golongan C adalah 13 gram lemak. Wow, sangat tinggi. Nah, ini adalah daftar penukar bahan protein rendah lemak. Jadi apa saja nih yang mungkin bisa dikonsumsi untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin mengurangi kadar lemak dalam protein. Yang pertama yaitu cumi-cumi, daging ayam, dendeng sapi, ikan lele, ikan segar, ikan mujair, putih telur ayam, putih telur ya, hanya putih telurnya saja, teri nasi dan udang segar. Jadi satu potong ikan sedang sebagai bentuk satu porsi lauk hewani dapat diganti dengan 1 ekor kecil cumi, 1 potong sedang daging ayam, dan sepertiga ekor ikan lele ukuran sedang, dan lain-lain. Nah, ini untuk lemak sedang, yaitu bakso. Ya, bakso lemaknya sedang ternyata, bukan kecil lagi ya. Jadi mungkin diperhatikan. Setara dengan daging kambing. Oke, lumayan ya. Silakan dipilih mending mengonsumsi bakso ataupun daging kambing. Preferensi masing-masing. Yaitu ada daging bakso, daging kambing, hati ayam, telur bebek asin, telur puyuh. Wah, ini telur puyuh kecil-kecil, cabai rawit dia tinggi juga nih lemaknya. Dan juga usus sapi. Jadi ini dari komposisi protein dengan lemak sedang dengan berat 5 gram lemak per sajiannya. Selanjutnya, nah ini untuk lemak tinggi mungkin harus lebih diperhatikan ya. Bebek, waduh, ini enak sekali. Jadi bebek, belut, kornet daging sapi, ayam dengan kulit, daging babi, sosis, dan kuning telur ayam. Kalau saya lihat dari daftar-daftar ini, enak semua ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi protein dengan lemak tinggi ataupun 13 gram. Waduh. Jadi mungkin kalau diajak makan bebek ataupun makan sosis ya, pagi-pagi sarapan sosis ya, sama kornet daging sapi mungkin agak lebih dipikir 2 kali lagi gitu. Kira-kira dimakan atau enggaknya karena memang lumayan tinggi gitu. Baik, selanjutnya di protein nabati. Tetap 2-4 porsi setiap harinya, yaitu bisa dari kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kacang mete, oncom, petal segar, tahu, sari kedelai, dan tempe ya teman-teman yang mungkin yang lebih familiar. Jadi kalau misalkan ditanya, udah konsumsi protein nabati belum karena belum makan tahu tempe, padahal masih bisa dikonsumsi dari bahan makanan yang lain seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, sari kedelai gitu. Jadi mungkin bisa menjadi opsi selain tahu dan tempe, seperti yang kita tahu identik bahan pangan nabati adalah tahu dan tempe. Yang selanjutnya yaitu sayuran, yaitu 3-4 porsi setiap harinya, di mana ada 3 golongan sama seperti protein tadi, yaitu ada golongan A, B, C. Di mana golongan A itu mengandung kalorinya sangat rendah. Jadi sayur udah makan sayur, kalorinya rendah sekali, kan sebuah kebahagiaan ya untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman yang dalam kalori defisit atau sedang diet, mengurangi porsi jumlah kalori asupan hariannya gitu kan. Mungkin bisa sayuran golongan A ini menjadi opsi, yaitu gambas, ketimun,
jamur kuping, tomat sayur, labu air, selada, lobak, dan daun bawang. Yang golongan B ini ya tengah-tengah lah, 25 kilokalori dengan 5 gram karbohidrat dan 1 gram protein. Contohnya adalah bayam, kol, labu wuluh, pare, terong, kapri muda, brokoli, kemangi, daun kecipir, buncis, daun kacang panjang, dan daun talas. Nah, untuk golongan C, di mana kandungan gizinya 25 kalori 2 kali lipat dengan 10 gram karbohidrat 2 kali lipatnya juga dan 3 gram protein, yaitu 3 kali lipat dari kandungan golongan B. Contohnya adalah bayam merah, melijo, nangka muda, kluih, daun singkong, daun pepaya, toge, kedelai, mangkokan, dan kacang kapri. Nah, untuk buah yang dianjurkan yaitu 2-3 porsi setiap hari. Di mana satu porsi sayuran ataupun satu porsi buah pisang Ambon ukuran sedang yaitu 50 gram setara dengan 50 kilokalori dan 10 gram karbohidrat. Nah, ini mungkin bahan penukar pisang yang tadi bisa dikonsumsi, dan opsi yang lainnya ada di tabel berikut. Nah, untuk kebutuhan air ini yang sudah saya katakan tadi, ini merupakan satu substansi yang tidak kalah penting dengan asupan zat gizi dari makanan, karena 55-60% dari berat badan kita orang dewasa itu merupakan cairan tubuh. Jadi misalkan apabila kita kehilangan cairan tubuh, kadang-kala kita udah susah konsentrasi, lemas, pusing. Jadi pentingnya air ataupun konsumsi air di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat amat harus diperhatikan. Nah, ini selain sebagai pelarut dan alat angkut zat-zat gizi, air juga berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biologi, fasilitator pertumbuhan, pengaturan suhu tubuh, dan peredam benturan organ-organ tubuh. Jadi sangat amat penting untuk diperhatikan. Baik, untuk ini adalah help belief model. Bagaimana sih kita mempercayai suatu teori ataupun bagaimana kita mempercayai suatu pedoman yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa faktornya. Yang pertama itu faktor demografis, faktor psikologis, dan juga ilmu pengetahuan. Jadi dari faktor-faktor tersebut, dari usia, gender, status sosial, ekonomi, dan lain-lain, dan juga psikologis, tekanan-tekanan sebaya, gaya kepribadian, dan lain-lain, akan menyebabkan kerentanan yang dirasakan, bahaya sakit yang dirasakan, motivasi sehat, dan keuntungan yang dirasakan, serta penghambat yang dirasakan. Jadi seperti contohnya ketika pandemi COVID-19, kita sudah merasakan kerentanan adanya penyakit COVID-19 dan juga bahaya sakit yang dirasakan dari paparan media. Paparan media mengatakan bahwa dengan terinfeksi COVID-19 kita akan panas tinggi, batuk, ataupun nyeri sendi, dan lain-lain. Kita bisa merasakan bahaya yang akan diakibatkan dari penyakit tersebut, dan juga kerentanan apabila saya tidak menjaga kesehatan ataupun kebersihan, saya akan merasakan penyakit ataupun bahaya tersebut. Nah, dari itu akan muncullah tindakan yang akan muncul dari motivasi-motivasi sehat. Bagaimana kita harus menjaga imunitas tubuh, bagaimana kita harus sembuh dari COVID-19, ataupun mencegah penyebaran gitu. Karena kan seperti yang kita tahu, apabila kita setelah terinfeksi COVID-19, imunitas tubuh kita sudah turun dan akan lebih berbahaya di kedepan harinya apabila kita terinfeksi lagi seperti itu. Jadi kita memiliki motivasi-motivasi sehat untuk terus menjaga kesehatan tubuh yang diimplementasikan dari tindakan.
Selain itu, selain motivasi sehat dan juga bahaya-bahaya sakit yang ada di kepala kita, kita merasakan keuntungan yang dirasakan akibat tindakan yang kita lakukan. Selain menjaga kebersihan, kita juga mengonsumsi makanan sehat, itu tidak hanya secara tidak langsung, tidak hanya sistem kekebalan tubuh kita yang dijaga, tapi mungkin kita merasa lebih fit, lebih sehat menjalani sehari-hari, lebih tidak merasa capek dan lelah, seperti itu. Nah, itu merupakan health belief model yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ataupun menghasilkan tingkat kesehatan yang lebih baik di masa depannya. Baik, sekian materi untuk pagi hari ini. Lumayan 1 jam lebih sedikit yang saya sampaikan pada modul pada hari ini. Semoga bisa diterima dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin jika ada pertanyaan bisa diketikkan di room Zoom chat ya. Saya kembalikan kepada Mbak Sahila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ara untuk materinya ya terkait gizi seimbang dan juga health belief model. Mungkin jika Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan, bisa melalui chat atau unmute langsung, gitu. Kemudian karena materinya sudah selesai, jadi untuk pretest saya tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi post-test. Untuk linknya akan saya share melalui chat, tapi sebelum itu saya beri waktu mungkin sampai 9.23 ya, untuk Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan. Mungkin bisa terkait gizi seimbang atau mungkin health belief modelnya, monggo untuk ditanyakan. Mbak mau nanya, Mbak. Oke, silakan. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi kan disampaikan kalau setiap orang itu kebutuhannya berbeda gitu ya, Mbak ya. Nah, itu cara nentuinnya gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan dijelasin kalau sebenarnya sayuran itu penting banget gitu ya, Mbak ya. Tapi ada kan sebagian orang yang nggak bisa makan sayur, entah itu karena dia dari kecil nggak biasa makan sayur terus kebawa sampai besar. Dan kalau udah besar itu kan susah gitu ya, Mbak ya, kalau emang nggak suka ya susah gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih Mbak kayak, pengganti sayur yang tetap ngasih manfaat sayur itu sendiri tanpa makan sayur gitu? Kan ada juga nih Mbak contohnya kayak produk klorofil itu kan dibilangnya setiap 1 sendok klorofil itu mengandung 1 kilogram sayur. Nah, kayak gitu tuh apa benar apa enggak gitu, Mbak? Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau disingkat tadi ada 2 ya Mbak Ara. Yang pertama terkait gimana cara tahu kebutuhan tiap orangnya. Kedua, apakah ada pengganti sayur yang tadi berkaitan juga dengan klorofil. Silakan Mbak Ara untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Launa ya atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali bagaimana cara menentukan kebutuhan. Nah, sebenarnya dari teori sendiri banyak sekali cara untuk menentukan kebutuhan dan sekarang sudah dipermudah dengan adanya internet. Mungkin bisa diketikkan saja di Google cara menghitung kebutuhan kalori harian. Jadi cara menghitung kebutuhan kalori harian itu berdasarkan berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, usia. Dan juga ada beberapa yang menambahkan jenis aktivitas fisik yang telah saya sampaikan tadi. Entah itu aktivitas fisik Mbak Launa sedang, ringan ataupun tinggi gitu kan. Mungkin kalau misalkan yang ringan masih adanya banyak kegiatan duduk ataupun di depan laptop ataupun komputer, ataupun yang sedang masih bisa menjalankan aktivitas ataupun kegiatan rumah tangga seperti mengepel, menyapu dan lain-lain, ataupun aktivitas tinggi di mana ada jadwal olahraga 2-4 kali seminggu. Nah, itu merupakan aktivitas fisik. Jadi, kebutuhan kalori harian itu bisa berdasarkan
Yang pertama yaitu berat badan, yang kedua tinggi badan, yang ketiga usia, yang keempat jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu aktivitas fisik. Nah, untuk rumusnya itu banyak sekali, Mbak. Jadi mungkin bisa dipilih gitu. Di internet juga sekarang sudah banyak dipermudah bagaimana cara menghitung, tinggal Mbak input saja berat badan, tinggi badan, dan lain-lain, nanti akan keluar kebutuhan kalori harian yang dibutuhkan setiap individu, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa digantikan dari makanan lain gitu, apabila tidak suka sayur, gitu kan? Memang seperti yang kita tahu, pola konsumsi itu memang dibentuk dari kecil, jadi memang agak susah sekali jika dari kecil tidak dibiasakan mengonsumsi buah ataupun sayur, ketika besar harus mengonsumsi itu agak susah. Jadi mungkin kepada Bapak Ibu sekalian yang mempunyai buah hati yang masih kecil, mungkin harus diperhatikan untuk diberikan sesekali dan diberikan setiap hari jenis sayur ataupun buah supaya kenal di masa besarnya bisa mengonsumsi dan juga bisa menerima sayur tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tidak ada pengganti dari makanan whole food ataupun makanan utuh gitu. Jadi bisa dipenuhi dari suplementasi ataupun vitamin seperti yang tadi di-mention, klorofil mungkin bisa, cuman kualitasnya memang tidak sebaik dari makanan utuh ataupun sayur utuh seperti itu. Tapi kita tidak bisa ya, maksudnya kita tidak bisa mengonsumsi sayur tapi tidak mencari cara lain. Nah, suplementasi ini ataupun vitamin ini bisa menjadikan opsi ataupun bantuan bagi teman-teman yang mungkin belum bisa menerima makanan secara utuh, sayur dan buah ini merupakan menjadi opsi yang bisa dikonsumsi dalam sehari-hari. Namun apabila ditanya lebih bagus mana, memang jauh lebih bagus makanan whole food ataupun makanan utuh seperti itu. Tidak hanya di sayur dan buah saja, misalkan dari segi protein, teman-teman lebih bagus mana sih makan daging ayam ataupun makan nugget, kan sama-sama nugget ayam nih gitu. Memang lebih sehat makanan daging ayam yang merupakan makanan itu sendiri tanpa proses pengolahan ataupun produksi lebih lanjut, karena kan memang kalau misalkan nugget ayam ataupun sosis itu dalam proses yang lebih panjang daripada makanan utuh yang kita langsung terima di dalam tubuh. Istilahnya apabila makanan utuh itu bisa diserap secara langsung karena dia memang tidak melalui proses produksi yang panjang. Apabila kayak nugget ataupun sosis itu merupakan produk olahan yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang agak sedikit lama untuk diserap tubuh. Seperti itu, Mbak Launa. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Ara atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Launa ada tambahan atau sudah cukup terjawab? Sudah cukup terjawab, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Launa. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang ada di chat Zoom Mbak Ara dari Siti Aisyah. Pertanyaannya terkait bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi seimbang pada penderita CKD atau chronic kidney disease, mengingat pada CKD sendiri itu konsumsi cairannya dibatasi 600 ml per hari. Gitu Mbak Ara, monggo dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aisyah. Nah, ini kita bicara yang lebih berbeda karena kan yang kita bicarakan 1 jam lebih tadi adalah bagaimana kita mengonsumsi atau mengatur pola hidup bagi orang yang sehat. Nah, ini kan kondisi khusus ya untuk penderita CKD, kebutuhan gizinya memang berbeda karena sudah mengalami disfungsi di bagian tertentu, di mana pembatasan protein, karbohidrat, sayur, dan buah memang lebih bisa kurang ataupun lebih dari penderita bagi kita yang normal seperti itu. Seperti yang kita tahu memang konsumsi cairannya dibatasi 600 ml per hari karena memang tidak ginjal tidak mampu untuk menampung ataupun mengabsorpsi kebutuhan cairan lebih besar gitu. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara untuk
pemenuhan gizi seimbang. Nah, kalau misalkan dari penderita CKD kita sudah tidak bicara gizi seimbang, tapi bagaimana diet untuk penderita CKD, di mana pembatasan protein yang ada, jadi mungkin protein yang sebelumnya adalah 3-4 porsi, dari kebutuhan kita yang normal itu bisa sampai 2-3 porsi. Dan pemilihannya pun lebih diperhatikan yang lemak rendah. Jadi mungkin nanti bisa di-share ya Mbak Sahila untuk modulnya. Jadi mungkin bisa menganut ke tabel yang sudah disediakan ataupun dari sumber-sumber lain, bagaimana pemilihan protein yang harus digarisbawahi, protein dengan tingkat golongan lemak rendah. Seperti itu Mbak Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hara atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah ya. Kalau begitu, sesi pertanyaan saya tutup. Berikutnya akan saya share untuk link post test. Silakan untuk diisi. Maksimal pengisian sampai pukul 9 lebih 40. Baik, ini untuk link post testnya. Silahkan untuk diisi. Batas pengisian sampai 9.40.
Nah, ini saya lihat nilainya naik semua ya setelah ada penjelasan dari Mbak Ara tadi. Rata-ratanya jadi 9 nilainya. Banyak yang udah hampir betul semua. Alhamdulillah Baik, diperhatikan ya berarti materinya pagi hari ini. iya. Mungkin nanti untuk modulnya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Nanti mungkin bisa diakses setelah acara ini berakhir. Jadi nanti semisal Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin mengingat kembali, recall memory, bisa sambil baca modulnya terkait gizi seimbang. Mungkin bisa melihat tabel-tabel yang tadi sudah dijelaskan Mbak Ara juga terkait pengelompokan mana sih protein lemah, protein rendah, protein tinggi, lemak rendah, lemak tinggi, dan lain sebagainya. Ini juga sudah banyak yang mengisi ya, sudah 50 orang. Mungkin yang lainnya bisa disegerakan untuk mengisi karena tinggal 1 menit lagi waktunya. Jangan lupa Bapak, Ibu, dan teman-teman besok masih akan ada Zoom lagi ya, edukasi untuk pertemuan kedua. Jadi jangan lupa hadir. Waktunya sama jam 8. Nanti untuk info Zoom meetingnya, passcode, dan lain sebagainya akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Baik, karena waktunya sudah habis ya, menunjukkan pukul 9:40, maka postesnya saya tutup. Kalau misal masih ada yang mengerjakan, monggo silakan, nanti akan ada waktu tambahan. Tapi untuk acara kali ini kami sudahi. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman menghadiri edukasi kali ini sebagai rangkaian dari penelitian riset kolaborasi Indonesia. Besar harapannya edukasi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya, khususnya terkait gizi seimbang dan pola makannya nanti, pola dietnya. Saya dan Mbak Ara pamit undur diri. Jangan lupa untuk masih hadir besok di edukasi pertemuan kedua. Saya akhiri. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika dalam pelaksananya ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih.